Seorang wanita lanjut usia disiksa, dicekoki air hingga binasa oleh anak kandung, adik kandung, ipar dan keponakan karena dikira terantuk ilmu tenung. Para ahli forensik ikut pula menelisik. Kesimpulan yang dipetik, korban mati di gelonggong sebab nafasnya tercekik. Sementara dalih para pelaku itulah praktik pengobatan mistik. Jadi yang ikut ritual ada 7 orang. Yang ikut ritual 7 orang. Untuk korban tidak ikut, Pak? Untuk korban tidak. Kemudian maksud anak kandung melakukan pengobatan melalui air, kemudian digelonggong istilahnya dengan menggunakan ikan teri dan juga menutup pada bagian kain, maksudnya untuk melakukan pengobatan. Akan ada asap bila tak ada api. Lantas mengapa para pelaku silap tega menyiksa saudara-saudara daging sampai mati? Benarkah dalih kematian korban terkait mistik atau justru sebaliknya hanyalah taktik? Temukan jawabannya, saksikan kisah selengkapnya dalam Rajapati berjudul Gotong Royong Sekeluarga Menggelonggong Bunda. Suara dari mana tuh? Suara itu. Ya Allah, dari sana. Mending kita segera kabur. Ayo, lari yuk. Benar-benar tak terkendali. Anarki, satu keluarga kesurupan berteriak caci maki. Rianto dan Tukinem kewalahan, mulai dari anak, adik, ipar, menantu, sampai keponakan bikin kegaduhan. Kesurupan massal. Tak tahu cerita pangkal, warga sedusun Jeruk Gulung tiada bisa menangkal. Tak butuh waktu lama, peristiwa terdengar oleh telinga warga sedesa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pak Yanto, tolong Pak. Ada apa Ibu? Ada apa Bu? Ada apa? Itu Pak, semua yang ada dalam rumah itu kesurupan Pak. Astagfirullahaladzim. Kesurupan? Ya Pak. Yaudah, kita cepat pulang. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Ya Gusti, apa kesalahan saya Gusti? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Gusti. Cepat, bantuan kamu. Dek, buka di mulutnya, Dek. Hari berganti hari, teror yang diyakini ulah makhluk halus masih menjadi misteri. Rianto dan sekeluarga pun bersusah hati sebab tak ada obat yang sakti. Yang dilakukan cuma ritual pengobatan yang dipercaya mujarab mengobati masalah kebatinan. Buka di mulutnya, Dek. Kamu harus makan ikan teri ini biar roh jahat yang dalam tubuh kamu itu keluar. Bu, bantuin Bu. Bukain mulutnya Adek. Dia harus makan ikan teri ini, Bu. Adek, buka mulutnya. Ibarat babak demi babak pertarungan, keluarga Rianto bergulat semalaman. Satu persatu mereka mengobati dengan cara ala kadarnya secara silih berganti. Makan nggak? Buka mulutnya.
lagi. Ih, sabarnya sih anak ini. Celakanya, tak ada seorang pun warga dusun Jeruk Gulung yang membantunya sebab tak mau ketiban pulung. Pula mereka bingung. Sampai tiba pada hari ketiga. Alhamdulillah, sekarang bisa sembuh. Mari kita mengucap syukur dan sebelumnya kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo, Rin. Kamu yang bagi-bagikan nasinya. Iya, Pak. Mau pakai apa nih? Lima ekor ayam sudah disembeli atas nama ritual supaya sanak keluarga Rianto pulih. Berlanjut dengan nasi tumpeng agar kesembuhannya langgeng. Sampai tiba Tukinem kumat. Rini! Rini! Tolongin Ibu! Bu, kenapa, Bu? Ibu kenapa? Bu, perutnya sakit. Dadanya sakit. Aduh, Rini! Mandiin Ibu, Rini! Biar bersih Ibu, Rini! Tolong, Rini! Bantu semuanya, bantu! Rini! Aduh! Bantu aku! Aduh! Astagfirullahaladzim, ini pasti roh jahat ini. Ambil selang cepet. Cepet ambil selang. Sakit. Istighfar dulu, Bu. Cepetan sini. Bu, buka mulutnya, Bu. Buka. Ini nggak cukup deh di sini. Ini kan terlalu sempit buat Ibu. Ya, gotong aja ke depan. Cepetan. Iya. Ibu. Selangnya mana selangnya? Sini mana selangnya? Bu, istighfar, Bu. Ayo Bu, buka Bu mulutnya, Bu. Buka Bu, bantuin buka mulutnya Ibu. Bu, buka Bu, jangan ngelawan Bu. Ayo Bu, biar Ibu cepat sembuh. Jangan ngelawan Bu. Buka Bu mulutnya, Bu. Buka Bu. Bu, makan Bu. Ikan terinya Ibu harus makan Bu. Bu, Ibu telan Bu. Edan, ke mulut Tukinem seekor ikan teri hidup dijejalkan. Pula ke mulutnya selang air memancar dicekokkan. Gelonggong. Di mata tetangga, ritual pengobatan Tukinem justru memancing curiga. Bagaimana bisa mereka begitu tega menganiaya nenek yang lemah tenaga? Jangan lawan Bu. Kun, ini barang kamu, Kun. Ini barang kamu, Kun. Belum lagi mereka menyebut nama Mikun. Konon dipercaya seorang dukun yang dahulu mengejar cinta Tukinem dengan tekun. Itu ibunya mau dibunuh tuh. Kita lapor polisi aja. Lapor polisi segera yuk. Ayo. Kun, ini barang kamu, Kun. Ini barangmu, Kun. Ayo. Kun, ini barangmu, Kun. Ibu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu. Kematian Tukinem membuat warga resah. Dugaan Tukinem dibunuh sebabkan hati gelisah.
Media massa nasional ikut menyorot keji keluarga Tukinem yang berkomplot. Permisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya dibantu, Pak? Pak Rianto, apakah Bapak bersedia untuk membantu kami? Maaf, ini ada apa ini, Pak? Begini, Pak. Ini masalah kasus Ibu Tukinem. Kami mohon bantuan Bapak untuk membawa putri Bapak beserta keluarga Bapak untuk kami mintai keterangan di kantor polisi. Masalah itu musibah, Pak. Dan tidak disengaja. Istri saya meninggal, itu pun musibah, Pak. Iya, Pak. Nanti Bapak jelaskan saja semua di kantor polisi. Sekarang kami mohon bantuan Bapak. Iya, Pak. Nah, sebentar, Pak. Ayo. Ayo, keluar semuanya. Pak Tio, bawa mereka. Siapa? Tapi ini ada apa, Pak? Ikut saja, Mbak. Ayo, mari ibu-ibu, bapak-bapak, nanti semuanya dijelaskan di kantor ya. Beri keterangan. Udah, kamu ikut aja. Mari, Pak. Pak Rianto, terima kasih atas kerjasamanya. Kami permisi. Yang ngajari siapa itu dulu ritual seperti itu? Tidak tahu Pak, saya tidak. Tidak pernah belajar. Itu dulu bisa karena saya tidak. Yakin kalau dimasukin selang pakai air itu keluar penyakitnya Iya, ya? yakin, Rini Pak, yakin ya? yakin. Pasti sembuh ya? Iya. Tapi lama sekali masukin airnya ke selang. Ya supaya penyakitnya keluar. Enggak berpikir kalau ibunya nggak bisa bernapas? Tidak, Pak. Enggak ya? Dia enggak? Itu Niatnya pasti memang menyembuhkan ya? menyembuhkan. Ternyata tidak. Yang ngajari nggak ada itu yang ngajari? Nggak ada, Pak, sama Gurunya sekali. siapa? Tidak ada sama sekali, Pak. Nggak ada ya? Tapi sekarang menyesal ya? Ya menyesal sekali, sangat menyesal, Pak. Minggu 4 Maret 2018, Tukinem digelonggong sampai tumpas. Pelakunya 7 orang kerabat, mulai dari anak, adik, ipar, menantu sampai keponakan diduga ikut terlibat. Kasus ini niscaya tidak akan terungkap bila para tetangga diam senyap. Apabila para tetangga tidak melapor kepada pihak berwajib, peluang membongkar janggal kematian Tukinem pasti raib. Satu tim ahli forensik Rumah Sakit Polri Kediri didatangkan. Di RSUD Trenggalek, prosedur visum et repertum pada jenazah Tukinem dijalankan. Hasil temuan ahli forensik, ditemukan sejumlah tanda kekerasan fisik, khususnya di bagian mulut Tukinem yang ditelisik. Kondisi organ dalam korban, mulai dari rongga dada, saluran nafas, hingga paru-paru penuh dengan air. Oleh karena itu, Tukinem mati lemas layu, hidupnya berakhir. Sementara bisa kami sampaikan bahwa ada kematian tidak wajar, ada tanda-tanda kekerasan dalam proses kematian korban. Dengan hasil otopsi bahwa berdasarkan keterangan dokter forensik, ini aliran udara ini tertutup oleh air, ada kekerasan pada mulut, sekitar mulut, kemudian rongga paru-paru dan rongga dada ini terisi oleh cairan air ya.
sehingga mengakibatkan korban mati lemas. Kematian yang tidak wajar disertai tanda-tanda kekerasan. Kian teranglah penyebab kematian sesuai dugaan. Dari 15 orang yang dimintai keterangan oleh penyidik, lantas mengerucut jadi 7 nama yang dibidik. Tujuh nama diantaranya putri kedua Tukinem Rini Astuti, menantu Tukinem Jayadi Budi, adik kandung korban Jemitun binti Serdu, dua adik ipar korban Suyono bin Wadi dan Katenun bin Supeno, beserta dua keponakan korban Apriliani binti Suyono dan Andris Prasetyo bin Lasemun. Dengan 2 alat bukti, penyidik menetapkan ketujuhnya status tersangka Rajapati. Jadi yang ikut ritual ada 7 orang. Yang ikut ritual 7 orang. Untuk korban tidak ikut, Pak? Untuk korban tidak. Kemudian maksud anak kandung melakukan pengobatan melalui air, kemudian digelonggong istilahnya dengan menggunakan ikan teri dan juga menutup pada bagian kain, maksudnya untuk melakukan pengobatan. Ada indikasi pembunuhan berencana, Pak? Untuk saat ini kami masih menggunakan pasal Undang-Undang KDRT, ya, Undang-Undang KDRT pasal 44 yang mengakibatkan kematian, kemudian sama pasal 170. Penyelidikan lanjutan beroleh kepastian ketujuh tersangka tak punya masalah kejiwaan. Tidak pula ditemukan indikasi ritual mengarah pada sesat aliran kepercayaan. Semua murni kejahatan. Almarhum. Hah? Hah? Minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena itu di luar kesadaran saya, kita tidak sadar apa-apa. Sudah sadar ya. Karena mungkin anak mau tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, ya, sabar ya. Sabar. Didoakan ya ibunya ya. Nah, sekarang baru ingat ya kalau ibunya nggak ada. Sedih ya? Sedih. Sama air itu untuk apa sebenarnya? Penyakit ibu. Ibunya sakit apa? Sakit dada sama perut. Oh, dada sama perut. Ibu saya minta sendiri untuk disembuhin. Oh gitu. Jadi tujuannya dimasukin air terus-menerus itu biar keluar penyakitnya. Keluar penyakitnya. Terus ikan terinya untuk apa? Ya, untuk mengeluarkan penyakitnya ibu saya. Oh, dengan ikan teri itu biar keluar ya? Iya. Yang ngajari siapa itu dulu ritual seperti itu? Tidak tahu Pak, saya Tidak pernah belajar. Itu di luar kesadaran saya tidak. Yakin kalau dimasukin selang pakai air itu keluar penyakitnya Iya, ya? yakin, Rini Pak, yakin ya? yakin. Pasti sembuh ya? Iya. Tapi lama sekali masukin airnya ke selang. Ya sudah, penyakitnya keluar. Enggak berpikir kalau ibunya nggak bisa bernapas. Tidak, Pak. Enggak ya? Dia enggak? Itu Niatnya Pak, memang menyembuhkan ya? Menyembuhkan. Itu di Yang luar ngajari nggak ada kesadaran itu yang saya. ngajari? Nggak ada, Pak, sama Gurunya sekali. siapa? Tidak ada sama sekali Pak. Nggak ada ya? Tapi sekarang menyesal ya? Ya menyesal sekali, sangat menyesal Pak. Selangnya mana selangnya? Sini mana selangnya? Bu, situ. Ketujuh tersangka mengaku tidak pernah menyangka betapa fatal akibatnya, apalagi merasa durhaka. Mengobati Tukinem agar kembali pulih selalu menjadi dalih. Bu, silakan Bu. Ikan terinya ibu harus makan Bu. Bu. Hah? Hah? Minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena itu di luar kesadaran saya, kita tidak sadar apa-apa. Sudah sadar ya? Karena mungkin anak mau tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, ya, sabar ya. Sabar. Didoakan ya ibunya ya. Nah, sekarang baru ingat ya kalau ibunya nggak ada. Sedih ya? Sedih. Oh, manggilkan. Ya, di bawah kan dulu di bawahnya.